kita belajar bersama tentang teks naratif. Jadi, teks naratif itu adalah jenis teks yang berisi cerita atau kisah, baik fiktif ataupun nyata, yang dihadirkan dengan gaya bahasa yang menarik. Teks naratif biasa digunakan untuk menghibur, mengunggah emosi, serta membawa pembaca atau pendengar ke dalam alur cerita yang disajikan. Lanjut dengan ciri-ciri teks naratif. Beberapa ciri utama dari teks naratif yang membedakannya dengan jenis teks lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, alur yang jelas. Salah satu ciri khas teks naratif adalah alurnya yang runtut dan gampang diikuti. Cerita biasanya dimulai dari pengenalan situasi, lalu bergerak ke rangkaian peristiwa hingga akhirnya sampai ke penutup. Setiap kejadian itu nyambung satu sama lain, jadi pembaca nggak merasa lompat-lompat. Alur yang jelas ini bikin pembaca bisa menikmati cerita dengan nyaman, sekaligus memahami maksud penulis tanpa kebingungan. Yang kedua, gaya cerita. Bahasa dalam teks naratif itu umumnya deskriptif, artinya penulis berusaha menghadirkan suasana seolah-olah nyata di depan mata pembaca. Misalnya, menggambarkan hujan yang deras, ekspresi wajah tokoh, atau suasana sebuah tempat. Walaupun bukan berbentuk dialog penuh, gaya penceritaannya tetap mengalir seperti kisah yang sedang diceritakan. Dengan begitu, pembaca bisa larut dalam dunia cerita, entah itu kisah sejarah, rangkaian peristiwa nyata, ataupun imajinasi penulis. Yang ketiga, tema. Tema ibarat jantung dari sebuah cerita, inti gagasan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Tema ini yang menentukan arah cerita, mulai dari latar, karakter, hingga konflik yang muncul. Misalnya, tema persahabatan akan melahirkan cerita tentang kehangatan hubungan antar tokoh. Sedangkan tema perjuangan bisa menghadirkan kisah penuh semangat dan tantangan. Tanpa tema yang kuat, cerita akan kehilangan pegangan dan terasa hambar. Yang keempat atau terakhir, adanya konflik. Konflik adalah bumbu utama dalam sebuah teks naratif. Tanpa konflik, cerita akan terasa datar dan membosankan. Konflik bisa berupa pertentangan antar tokoh, tantangan dari lingkungan, ataupun pergulatan batin seorang karakter. Dari konflik, inilah ketegangan dan emosi itu terbentuk, sehingga pembaca bisa terdorong untuk terus mengikuti cerita sampai akhir. Bisa dibilang konflik adalah magnet yang membuat pembaca penasaran dengan bagaimana kisah itu akan diselesaikan. Selanjutnya, struktur teks naratif. Struktur teks naratif terdiri atas 4 bagian, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan reorientasi. Berikut penjelasan lebih lengkap mengenai struktur teks naratif. Yang pertama, orientasi. Orientasi itu semacam panggung pembuka dalam sebuah teks naratif. Nah, di bagian ini penulis itu memperkenalkan suasana cerita. Siapa tokohnya, seperti apa watak mereka, kapan dan di mana peristiwa terjadi, sampai sudut pandang penceritaan yang dipakai. Tujuannya supaya pembaca punya gambaran awal sebelum cerita berjalan lebih jauh. Bisa dibilang orientasi ini adalah pintu masuk yang bikin pembaca siap untuk larut ke dalam dunia cerita. Lalu yang kedua ada komplikasi. Nah, pada tahap ini cerita itu mulai panas. Komplikasi berisi peristiwa penting yang memicu konflik. Biasanya ditandai dengan adanya masalah ataupun pertentangan antar tokoh. Konflik ini bisa berkembang makin rumit, bahkan bikin cerita jadi menegangkan atau penuh emosi. Puncaknya adalah klimaks, yaitu momen paling seru atau menegangkan yang bikin pembaca penasaran. Gimana ya akhirnya? Bagian ini yang bikin narasi nggak terasa datar, tapi justru terlihat hidup. Lanjut bagian ketiga, resolusi. Nah, setelah konflik mencapai puncaknya, cerita butuh penyelesaian. Disinilah resolusi berperan. Bagian ini menggambarkan bagaimana konflik mereda dan akhirnya menemukan jalan keluar.
Resolusi bisa berupa akhir yang bahagia, sedih, mengejutkan, atau bahkan terbuka tergantung gaya penulis. Intinya, di resolusi ini memberikan kepuasan bagi pembaca karena konflik yang dibangun sejak awal akhirnya terjawab. Bagian terakhir itu reorientasi. Reorientasi ini sifatnya opsional, alias tidak selalu ada dalam sebuah teks naratif. Biasanya bagian ini muncul di akhir cerita sebagai penutup manis yang berisi pesan moral, refleksi, ataupun kesimpulan. Reorientasi bisa memberi kesan lebih mendalam karena pembaca bukan hanya menikmati cerita, tetapi juga mendapatkan pelajaran atau renungan dari kisah tersebut. Selanjutnya, unsur kebahasaan teks naratif. Yang pertama, menggunakan kata kiasan atau metafora. Yang kedua, menggunakan kata kerja transitif dan intransitif. Yang ketiga, menggunakan kata benda, sifat, frasa, atau klausa. Yang keempat, menggunakan kata penghubung, penanda urutan waktu. Unsur teks naratif bagian tema. Tema adalah nyawa dari sebuah cerita karena disinilah ide utama atau gagasan pokoknya lahir. Tema inilah yang mengarahkan alur, tokoh, dan konflik ke satu tujuan tertentu. Lanjut, unsur teks naratif latar. Latar berfungsi sebagai panggung tempat cerita dimainkan. Unsurnya mencangkup ruang atau tempat, waktu, dan suasana yang mengiringi peristiwa. Unsur teks naratif bagian penokohan. Penokohan adalah cara penulis menghadirkan tokoh dengan segala sifat, sikap, dan kepribadian. Ada tokoh protagonis yang biasanya jadi pusat simpati, antagonis yang menjadi lawan, dan tokoh figuran yang mendukung jalannya cerita. Selanjutnya, unsur teks naratif bagian alur. Alur ini ibarat jalan cerita yang menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lain. Setiap kejadian biasanya punya hubungan sebab akibat, sehingga pembaca bisa mengikuti perkembangan cerita dengan runtut. Yang terakhir, unsur teks naratif bagian sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi atau cara pengarang memilih untuk menyampaikan ceritanya. Berikut adalah contoh teks naratif yang berjudul Rubah dan Seekor Kucing. Sekian penjelasan tentang teks naratif. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.